Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal matematika. Coba. Langsung aja. Gimana? Jika 10 log X, 10 log X sama dengan M, maka 10X log 1000 adalah, nah ini kan bisa menggunakan sifat logaritma ya, log 1000 per log 10X. Nah, nanti tuh kita boleh memunculkan 10 di sini. Di sini juga harus 10 berarti. Kalau misalnya yang atas ini 2, berarti yang bawah juga 2. Jadi 10 log 1000 itu sama dengan 10 log 10 pangkat 3 per 10 log 10. Lagi-lagi kita menggunakan sifat logaritma. 10 log X. Jadi nanti yang atas jadinya 3, yang bawah jadi 1 plus M, karena bentar. Karena 10 log X sama dengan M. Jadi untuk kasus kali ini jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada soal fisika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal dari pengukuran ini. Jadi di sini ada namanya micrometer screw. Nah, micrometer screw itu dia di sini ada skala utama dan di sini ada skala nonius. Jadi untuk skala noniusnya sendiri, ya ini nanti akan menjadi nih. Jadi saya akan menjelaskan ini dia. Jadi di sini ada skala utama dulu. Skala utama sendiri, sini ada atas bawah seperti ini. Nah, yang atas itu dia bernilai bulat, dan yang bawah ini artinya dia itu memiliki nilai setengah lebih dari yang atasnya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau di sini ada 0, berarti di sini 0,5. Sini 0,5. Dan di sini kalau di sini 1, berarti di sini 1,5. Kalau di sini 2, berarti di sini 2,5. Kalau di sini 3, seterusnya 3,5 dan 4, 4,5. Dan di sini dia yang paling ujung mendekati dari perbatasan ini, dia masih ada setengahnya. Artinya skala utama yang dimiliki dari micrometer scope ini adalah 5,5. Karena dia memiliki yang bawah ini dari nilai bulatnya itu adalah 5, jadi 5,5. Nah, jadi yang dihitung itu yang paling akhir dan mendekati garis perbatasan antara skala utama dan skala nonius ini. Nah, lalu bagaimana cara menghitung skala noniusnya? Skala noniusnya itu dia dari bawah ke atas. Jadi, di sini ada 35. Artinya yang ini 36. Dan seterusnya. Ini 37, 38, 39, dan 40. Nah, bagaimana cara kita menentukan skala noniusnya? Skala noniusnya adalah cari yang lurus dengan garis ini. Yang lurus dengan garis ini adalah yang ini. Artinya yang ini adalah 37, karena di sini 35, 36, dan 37. Skala nonius yang dimiliki adalah 37. Nah, lalu bagaimana cara untuk menentukan pembacaan pengukurannya? Jadi pembacaan pengukurannya itu skala noniusnya nantinya akan dikali 0,01. 37 dikali 0,01, dia itu akan mendapatkan nilai 0,37. Nah, setelah itu kita tinggal menjumlahkan saja antara yang skala utama dan skala nonius. Ya, karena skala utamanya 5,5 dan ini skala. Dan skala noniusnya sendiri adalah 0,37. 0,37. Jadi pengukuran yang didapatkan adalah 5,87. Ya, jadi hasil pengukuran yang didapatkan adalah 5,87 mm.
Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2. Modus dari kelompok data 4, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 3 adalah, ini sederhana banget ya. Modus itu kan, nilai yang paling sering muncul. Ya udah, lihat aja nih mana yang paling sering muncul. 4, 1 cuma. 7 ada 2. 5, 1, 6, 1, 8, 1, 9, 1, 3, 1. Oh, berarti jawabannya yang D. Selain ada modus, ada lagi nih teman-temannya. Kayak median, yaitu nilai tengah. Terus ada mean atau rata-rata. Kalau nilai tengah, kita lihat aja nih mana yang di tengah. Tapi jangan lupa diurutin dulu angka-angkanya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7-nya ada 2, 8, 9. 3 dari kiri, 3 juga dari kanan. Nah, yang ini dijumlahin terus dibagi 2. 6 tambah 7 dibagi 2. 13 dibagi 2. 6,5. Oh, jadi mediannya adalah 6,5. Gitu. Tapi untuk soal ini, karena yang ditanya adalah modus, jadi jawabannya yang D, 7. Ya, selanjutnya di sini ada soal dari dimensi. Tetapan Planck H adalah 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Dimensi tetap ini adalah, nah, jadi di sini ada soal dimensi. Cara menjawab soal dimensi itu, kita sebenarnya cara mudahnya itu tinggal melihat dari satuannya. Ya, ini cara mudahnya, melihat satuannya. Tapi bagaimana kalau kita tidak tahu satuan ini? Ya, kita harus merubah dari formula ini sendiri dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan dari tetapan Planck ini sendiri, di mana tetapan Planck itu dia bisa didapatkan dari E sama dengan HF. Nah, sini ini adalah rumus energi dari fisika modern, yaitu dia adalah E sama dengan konstanta Planck dikali dengan F. F itu adalah frekuensi. Nah, lalu kalau kita ingin mendapatkan konstanta Planck-nya, ini kita akan membagi E dengan F-nya. Jadi H sama dengan E per F. Nah, lalu bagaimana lagi dengan ini? E-nya kita ubah lagi, di mana E sendiri, E dalam modern itu adalah MC kuadrat. Nah, dibagi F. Ini udah paling sederhana. Nah, setelah itu, kita tinggal melihat satuan dari masing-masing. M, di sini kita deskripsikan M itu adalah massa. Massa sendiri, dia memiliki satuan, ini satuannya, kilogram. Nah, setelah itu ada C. C itu adalah kecepatan cahaya, di mana C sendiri memiliki satuan meter per sekon. Lalu di sini ada F. F itu adalah frekuensi, di mana frekuensi itu memiliki satuan hertz, atau hertz itu sendiri adalah 1 per sekon. Nah, dengan demikian, kita tinggal memasukkan satuan-satuan ini dalam dimensinya, di mana dimensi dari ini adalah massa. Massa itu berat adalah M. Dan dimensi dari ini adalah M itu adalah panjang atau jarak, yaitu memiliki dimensi L. Dan S itu adalah waktu, memiliki dimensi T. Dan ini juga seperti. Setelah demikian, kita tinggal masukkan saja ke formula yang tadi. Jadi, dimensi dari H sendiri adalah
karena M itu adalah massa, berarti kita masukkan M kapital. Nah, setelah itu C sendiri adalah kecepatan, kita masukkan L per T. L per T. Jangan lupa di sini masih ada kuadratnya. Setelah itu untuk frekuensi sendiri 1 per T. Nah, setelah itu kita tinggal operasikan, maka akan didapatkan ini L kuadrat per T kuadrat, dan T yang di bawah ini akan naik. Jadi di sini ada L kuadrat per T kuadrat dikali dengan T yang dari sini. Nah, ini bisa dicoret. Jadi dimensinya adalah M L kuadrat per T. Atau karena ini per T ya, untuk eksponen per T itu pangkatnya akan menjadi negatif. Jadi M L kuadrat T pangkat min. Seperti itu. Jawabannya adalah yang B. Ya, sekian untuk soal ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Oke, selanjutnya ketidaksamaan X-6 per X-3 lebih dari atau sama dengan X-2 per X plus 1. Jadi kita buat soalnya dulu di sini. X-6 per X-3 lebih dari sama dengan X-2 per X plus 1. Kita pindahin atau masing-masing ruas itu dikurangi dengan ini. Kalau zaman sekolah dulu mungkin kita bisa menyebutnya pindah ruas ya, tapi istilah pindah ruas tuh udah berubah sekarang, nggak boleh dipakai lagi. X-6 per X-3 min X-2 per X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Setelah itu kita bisa menyamakan penyebutnya dengan X-3, X plus 1 untuk semua suku ini. Yang pertama, X-3-nya hilang, jadi X plus 1 kali X-6. Terus yang kedua, X-3 kali X-2. Lebih dari atau sama dengan 0. Kita pindah ke sini. Kita langsung aja sederhanain. Kaliin dulu X kuadrat min 5X. Ntar hasilnya itu min 6. Terus yang sebelah kiri, X kuadrat min 5X plus 6. Per X min 3, X plus 1. Lebih dari atau sama dengan 0. Kita sederhanain lagi, X kuadrat min 5X min 6, min X kuadrat min jadi plus 5X min 6. Per X min 3, X plus 1. Lebih dari atau sama dengan 0. Kita bisa langsung aja nih nyoret yang ini. X kuadrat dengan X kuadrat, karena min sama plus, terus min 5 dengan plus 5X. Jadi hasilnya itu nanti tinggal min 6 dan min 6. Yang mana kalau dijumlahin nanti hasilnya menjadi min 12. Per X min 3, X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kan min ya, di depan 12-nya ini, kita bisa kaliin. Jadinya tandanya berubah nanti, 12 per X min 3, X plus 1, tandanya jadi kurang dari atau sama dengan 0. Nah, udah dari sini, udah nih, kita langsung aja buat ini garis bilangan. Terus kan itu X min 3 ya, sama dengan 0, jadinya X sama dengan 3. Terus yang satunya X plus 1 sama dengan 0, jadinya X sama dengan min 1. Ini X plus 1 ya. Bentar. Nah, X plus 1. Kita bisa buat garis bilangan dengan yang di sini min 1, terus yang sininya 3. Karena itu tandanya kurang dari, maka kita cari yang minus. Kalau misalnya dimasukin 0, jadinya 12 per
min 3 dikali 1. Jadi jawabannya yang area sini, yang minus. Nanti kan ini hasilnya minus nih. Min 4 ya. Jadinya minus juga yang ini. Jadi untuk yang kali ini jawabannya min 1 kurang dari X kurang dari 3. Kenapa dia nggak pakai sama dengan? Karena kan bawah ini tuh X. Karena kan yang jadi X min 3-nya tuh di penyebut gitu. Kalau misalnya minus, nanti hasilnya nggak boleh gitu. Jadi harus yang di atas kalau minus. Kalau yang di bawah tuh nggak boleh. Oke, untuk kasus kali ini jawabannya yang A. Selanjutnya di sini ada soal fisika lagi. Nah, pertama kita baca soalnya dulu ya. Sebuah robot bergerak ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian ia berbelok menuju utara sejauh 6 meter. Jika untuk menempuh jarak ini diperlukan waktu 10 detik, maka kecepatan dan kelajuan rata-rata robot ini adalah, ya, jadi cara jawab soal ini, pertama kita harus hafal dulu arah mata angin. Dimana arah mata angin itu utara ke atas, ke bawah adalah selatan, kanan adalah timur, dan kiri adalah barat. Ya, setelah kita tahu arah mata angin, kita bisa membuat ilustrasi dari robot bergerak ini. Jadi robot bergerak ini dia kan ke arah timur sejauh 8. Timur itu ke kanan. Nah, jadi di sini berlaku vektor. Timur itu bukan, misal kita ambil di sini aja deh. Timur, dia sejauh 8. Nah, setelah itu dia berbelok menuju utara sejauh 6. Utara itu ke atas. Jadi dilanjutin nih. Awal kan dia gerak dari sini. Ini titik awal. Dia bergerak udah ke timur. Nah, terus dilanjutin. Jadi kita ambil dari sini. Bergerak ke utara, ke atas. Sejauh 6. Nah, jika untuk menempuh jarak ini diperlukan waktu 10 detik. Maka kecepatan dan kelajuan. Nah, oke. Sini udah nggak ada lagi pergerakannya. Nah, jadi sekarang bagaimana cara menjawab kecepatan dan kelajuan? Pertama kita harus tahu dulu definisi dari kecepatan dan kelajuan itu sendiri. Kecepatan itu adalah, nah, kecepatan itu sini adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, setelah itu kelajuan. Kalau kelajuan bukan perpindahan, tapi jarak total. Total. Sama, dibagi waktu juga. Bagi waktu. Nah, perbedaannya apa antara perpindahan dan jarak total? Kalau perpindahan, itu ia adalah vektor. Perlu diingat, ini adalah vektor. Kalau jarak total, itu adalah skalar. Nah, jadi perbedaan vektor dan skalar adalah arah, di mana kalau vektor itu memiliki arah dan skalar itu tidak. Jadi, sini kita mencari yang kecepatan dulu. Kecepatan adalah perpindahan. Arti dari perpindahan itu adalah perpindahan robot itu dari titik awal sampai titik akhir. Titik akhir itu di sini. Jadi kita tarik garis lurus nih antara titik awal dan titik akhir, yaitu bagian ini. Nah, ini akan menjadi segitiga Pitagoras, di mana untuk sumbu X8 dan sumbu Y6 itu nanti R-nya itu adalah akar 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. Ini akan menjadi akar 100 atau R-nya adalah 10. Jadi perpindahan robot yang merah ini perpindahan, atau saya ubah jadi hijau. Yang hijau ini adalah perpindahan. Ya, perpindahan robot adalah 10.
bagaimana dengan jarak total? Jarak total dari robot itu adalah jarak semua robot. Jadi bukan perpindahan dari titik awal sampai titik akhir saja, tapi semua eh, jejaknya itu kita ikutin. Yang ini 8 dan yang ini 6. Jadi jarak total itu tinggal ini dijumlah ini. Jarak total robot adalah 14. 8 ditambah 4. Ditambah 6. Jadi jarak total adalah 14. Nah, terus kita tinggal menghitung kecepatan dan kelajuannya. Di mana kecepatannya sendiri perpindahan dibagi waktu perpindahannya adalah 10 dibagi waktunya 10 juga. Jadi untuk kecepatannya adalah 1 meter per detik. Nah, bagaimana dengan kelajuan? Kelajuannya adalah jarak total, di mana jarak totalnya adalah 14 dibagi dengan waktu 10. Jadi kelajuannya adalah 1,4 meter per detik. Jadi jawabannya berturut-turut untuk kecepatan 1 dan kelajuan 1,4 adalah yang D. 1 dan 1,4. Awas jangan terbalik antara yang C dan D. Karena di sini berturut-turut ya, kecepatan dulu yang ditanya, setelah itu baru kelajuan. Ya, sekian cara menjawab soal dari vektor dan skalar. Oke, selanjutnya nilai maksimum dari fx, y sama dengan 10x plus 20y. Jadi nilai maksimumnya fx, y sama dengan 10x plus 20y. Terus dibatasi oleh yang pertama, x lebih dari atau sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0. X plus 4Y lebih dari ini atau sama dengan, ini kurang dari ya. X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 120. Terus Y kurang dari atau sama dengan 60. Nah, jadi kita buat dulu ini ya. Garis bilangan. Kurang ya. Terus buat lagi yang buat atasnya. Udah ya. Nah, di sini kan X lebih dari atau sama dengan 0. Oh, berarti di atas sumbu ini ya. Di atas sumbu X ini. Bentar. Di atas sumbu X ini. Nih. Di atas ini. Sedangkan yang satunya X lebih dari atau sama dengan Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sebelah kanan sumbu ini. Ialah yang sini. Terus ada pemberitahuan lagi kalau misalnya X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 120. Jadi kita cari dulu nih. Kalau misalnya X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau misalnya Y-nya yang 0, X-nya berapa? Kan kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 30 ya, karena 120 dibagi 4. Kalau misalnya Y-nya yang 0, berarti X-nya 120. Ini untuk X plus 4Y sama dengan 120. Untuk yang satunya ini Y kurang dari atau sama dengan 60, berarti kalau misalnya gambar nanti selurusan dari sumbu Y aja. Selurusan dari sumbu X aja, pada memotong sumbu Y maksudnya. Jadi di sini 30.
dan di sini 60. Nah, disinilah nanti sumbu Y sama dengan 60 berada. Di sini Y sama dengan 60. Terus di sini juga ada 120 ya, di sumbu X-nya. Yaudah, kita langsung aja kasih garis. Liv, ini ada jawabannya nggak sih? Kok minimum ya? Kalau misalnya maksimum kan 120 kali 10, ntar 1.200 dong. Iya Itu nggak? nggak ada waktu itu. Berarti ini harusnya Nggak. minimum ya? Itu nggak juga sih, kayak emang nggak ada jawabannya deh. Ini minimum loh. Kalau minimum ada. Oh iya, Kalau minimum 0 dong. iya 0. Ya Enggak, udahlah, itu lanjut tuh aja. salah. Nggak apa-apa Enggak, itu dah. salah. Kenapa? Iya, itu tuh salah soal. Iya, ya udah. Jadi nilainya itu 0,30 karena di bawah sumbu ini, dan ini juga di bawah sumbu Y kurang dari atau sama dengan 60. Satunya 120,0. Kita masukin aja ke F X, Y sama dengan 10X plus 20Y. 10X jadinya 10 kali 120 karena maksimum ya yang diminta. 20 kali 0 jadinya 1.200. Jawabannya F, 1.200. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada soal gelombang. Jika kecepatan gelombang transversal, di sini ada kecepatan ya. Kecepatan gelombang transversal dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin 16 pt min kx adalah 8 meter per sekon. Maka nilai K pada persamaan gelombang tersebut, K itu yang ini. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu kecepatan itu apa. Ya, kecepatan pada gelombang itu bernilai lambda F. Nah, lambda F. Bagaimana cara kita mendapatkan lambda dan F-nya? Ya, jadi kita harus tahu juga persamaan dari simpangan. Simpangan sendiri adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, dengan demikian kita tinggal menyamakan saja sebenarnya antara persamaan simpangan dan juga persamaan simpangan yang ada di soal. Yang di soal sendiri itu kan ada Y sama dengan 2 sin 16 pt min Kx. Nah, artinya omega di sini adalah 16 pi. Karena yang menyangkut dengan T. Dan K sendiri di sini juga tetap K ya. Ya, sini amplitudenya 2, tapi kita tidak memakai amplitudo. Nah, yang kita pakai adalah omega dan K-nya. Sini omeganya adalah 16 pi dan juga K-nya. Untuk apa omega dan K-nya? Dimana kita juga punya omega itu adalah 2 pi per T atau 2 pi F. Sedangkan untuk K sendiri itu adalah 2 pi per lambda. Nah, dengan demikian kita tinggal memasukkan saja ke rumus ini, gitu. Di mana F di sini dengan kita membagi kedua ruas dengan 2 pi, maka F-nya akan mendapatkan
omega per 2pi. Dan yang di sini untuk lambdanya kita tinggal mengalih silangkan antara lambda dan K. Maka lambdanya akan didapatkan 2pi per K. Nah, karena kita sudah mendapatkan dua hal ini, F dan lambda, maka kita tinggal masukkan saja rumus ini, di mana pi sama dengan lambda. Lambda itu 2K, 2pi per K, dan juga F-nya adalah omega per 2pi. Ya, ini 2pi bisa kita coret. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan saja nilai-nilainya, di mana V-nya sendiri adalah 8 meter per detik. Maka ini 8. Dan K yang ditanya, seperti serta omeganya di sini adalah yang ini, 16pi. Jadi di sini kita tinggal mengalih silangkan saja. Maka K sama dengan 16pi dibagi 8. Dan nilai K-nya akan didapatkan 2pi. Dan jawabannya adalah yang D. Sekian untuk soal yang ini. Terima kasih. Oke, di sini ada soal nomor 6. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 3. 2x kuadrat min 5x min 3. Akar-akarnya x1 dan x2. Terus ditanya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 plus 2 untuk x1-nya. Terus yang x2-nya jadi x2 plus 2. Ya udah kita cari aja dulu ya satu persatu. Ingat nanti kalau misalnya udah dapat nilai akar-akarnya, baru kita masukin ke x min x1 kali x min x2. Sama dengan 0. Ya udah langsung aja. 2x min 5x min 3 itu kan bisa kita jadiin kayak gini nih. Berapa yang kalau misalnya dikaliin hasilnya min 6, kalau misalnya dijumlah hasilnya min 5. Berarti min 6 dengan plus 1 per 2. X min 3 per 2x plus 1. Oh, udah dapat tuh jawabannya. X-nya 3, X1-nya, X2-nya min 1 per 2. Kita masukin aja. X1 plus 2, jadi 3 plus 2 sama dengan 5. Terus yang X2 plus 2-nya, jadi 2 min setengah. Jadi 3 per 2. Masukin aja nih ke sini. X min 5 kali X min 3 per 2. Sama dengan 0. X kuadrat, kita sederhanain ya. X kuadrat min 3 per 2X min 5X plus 15 per 2 sama dengan 0. Setelah itu kita kaliin 2 semuanya. 2X kuadrat min 3X min 10X plus 15 sama dengan 0. Kalau misalnya ini disederhanain lagi nih, jadinya nanti 2X kuadrat min 13X plus 15 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang D. Ya, selanjutnya ini ada soal terakhir untuk bahasan kali ini. Sini ada soal fisika lagi. Dari beberapa percobaan di lab, dapat dibuat grafik antara tegangan dan kuat arus resistor tertentu. Jika resistor ini diberi tegangan 18 volt, maka kuat arus yang mengalir. Ya, jadi di sini adalah didapatkan bahwa fungsi yang didapat antara tegangan dan arus itu berbanding lurus. Artinya makin bertambahnya arus, maka nilai dari voltnya sendiri atau tegangannya itu makin besar juga. Maka didapatkan fungsi sebagai berikut. Nah, ini grafiknya itu linear. Nah, jadi bagaimana kita untuk menjawab soal ini? Yaitu kita mencari dari resistornya dulu. Di sini karena percobaan dari suatu resistor ya, resistor tertentu. Nah, kita cari dulu besaran resistornya, di mana kita tahu bahwa V
sama dengan I dikali R. Nah, jika kita ingin mencari nilai R, maka kedua ruas kita bagi dengan I. Maka R sama dengan V per I. Oke, di sini kita sudah mendapatkan rumus dari resistornya. Nah, lalu bagaimana cara kita menjawab untuk yang 18 volt? Sini jadi kita menggunakan perbandingan, di mana R1 itu sama dengan R2. Maksud dari R1 dan R2 apa? Ya, kita ambil saja. Satu itu adalah diketahui, dan 2 adalah ditanya. Jadi simpelnya seperti itu. Kita menggunakan perbandingan. Nah, karena R itu V per I, jadi di sini I1 per I1 sama dengan I2 per I2. Nah, yang diketahui itu kita lihat dari grafik di sini. Nah, kita lihat nih yang titik-titik ini nih. Titik ini. Artinya, untuk nilai voltase atau nilai tegangan 6, itu dia memiliki arus sebesar tengah-tengah 0,4 dan 0,5, artinya 0,5. 0,4 dan 0,6 artinya 0,5. Jadi di sini kita masukin aja V diketahuinya itu 6 dan I diketahuinya itu yang ini 0,5. Nah, setelah itu kita masukin lagi yang ditanya nih. Ditanyanya itu jika resistor ini diberi tegangan sebesar 18 nih. Ditanya 18. Nah, maka kuat arusnya berapa? I-nya berapa? I ditanyanya. Atau I2. Nah, udah. Kita tinggal kali silangkan aja. Jadi, 6 I2. Maaf. Jadi, 6 I2 sama dengan 18 dikali 0,5. Jadi 6I2 sama dengan sini 9. Ya, kita bagi kedua ruas dengan 6. Jadi I2 sama dengan 9 per 6. Nah, kita tinggal hitung saja 9 per 6 itu nilainya berapa. Jadi 9 per 6 itu nilainya adalah 1,5 ampere. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, jadi kita harus hafal dulu nih rumus yang ininya nih. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.